Jemaat sekalian, selamat pagi. Allah telah mengundang kita untuk datang dan beribadah kepadanya. Mari kita semua bangkit berdiri, kita akan menghampiri tata kemuliaannya dan mengagungkan namanya, Allah yang hidup. Mari kita berteduh di hadapannya. Mari kita awali ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Bersama, aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Selamat pagi, saudara sekalian. Ya, bersyukur pada Tuhan pada pagi hari ini kita ada di sini. Ya, kita mau datang dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Mari kita bersama-sama kita siapkan hati kita untuk menyembah Raja yang Maha Mulia. Kita akan naikkan pujian mulia, mulia.
Bapa di surga, Engkau yang maha mulia, Engkau yang maha agung, Engkau yang maha kudus. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini, kami semua di sini masih diberi kesempatan untuk kami datang ke rumah Tuhan untuk menyembah dan memuji nama Tuhan. Siapakah kami ini ya Tuhan? Kami adalah orang-orang yang tidak layak, yang seharusnya binasa. Tapi biarlah sekali lagi Tuhan, kami datang dengan segala kerendahan hati. Dan Engkau sendiri yang boleh mengampuni setiap dosa kami. Terima kasih Tuhan, sekali lagi Engkau layakkan hati dan pikiran kami, pribadi lepas pribadi. Biarlah pada pagi hari ini, kami sungguh boleh datang untuk menyembah dan memuji, tidak hanya dengan mulut bibir kami, melainkan kami boleh memuji dengan segenap hati kami, dengan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah KU2 ini ke dalam pimpinan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah diambil dari Mazmur 36 ayat yang ke-10. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilanmu bagi orang yang tulus hati. Mari kita bersama-sama dengan hati yang bersukacita, kita datang, kita memuji Tuhan. Ya, Tuhan adalah gunung batu dan keselamatanku. Hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku.
setiamu tak pergi dariku. Jemaat silakan duduk. Dalam satu minggu yang sudah kita lalui ya, Bapak Ibu saudara sekalian, kita kadang sering merasa bahwa apakah saya ini berjalan sendiri, gitu ya? Apakah apa yang saya dapat selama ini adalah hasil daripada saya sendiri? Tidak, Bapak Ibu ya. Kita tahu bahwa kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Kita mau berserah kepada Bapa yang ada di surga. Amin. Kita tahu bahwa Bapa kita adalah Bapa yang setia. Bapa yang tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Dalam kondisi apapun kita, percayalah, Dia adalah Bapa yang setia. Bapa yang adil bagi kita semuanya. Dan Bapa yang senantiasa menunjukkan kasih setianya bagi kita semuanya. Sebelum kita masuk ke dalam doa syafaat, kita akan naikkan sebuah pujian Bapa yang setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu ya Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Bapa, Kau setia, Bapa Kau mulia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku, hadirat-Mu. Mari Bapak Ibu kita bagi berdiri. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu
Mari yang ada di sini, saudara sekalian, kita akan berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Ungkapkan rasa syukurmu kepada Tuhan. Aminkan bahwa Bapa adalah Bapa yang setia. Bapa yang tidak pernah sekalipun meninggalkan engkau dan saya. Bapa yang senantiasa mengawal, memimpin hidup kita semuanya. Saudara yang mungkin ada pergumulan, datanglah pada Tuhan hari ini. Kita mau berdoa juga untuk pekerjaan, untuk keluarga. Tidak ada satupun yang mustahil bagi Tuhan. Bapa kita senantiasa mengenal siapa anak-anaknya. Bapa kita juga selalu menyertai kita setiap saat. Katakanlah itu semuanya kepada Tuhan. Berdoalah secara pribadi. Ya Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kami sering merasa bahwa kami adalah sendiri. Kami sering berpikir bahwa semuanya adalah karena kami sendiri. Kami lupa bahwa kami punya Bapa seperti Engkau yang selalu mengawasi kami, yang selalu mengawasi anak-anaknya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang mulia. Kasih-Mu tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kau memberi kami anugerah demi anugerah, pengampunan demi pengampunan setiap hari. Itu karena Engkau mengasihi kami Tuhan. Kami berdoa untuk setiap keluarga yang mungkin ada pergumulan, bagi anak-anak, bagi suami, bagi istri. Tuhan, kiranya Engkau yang tahu pergumulan setiap kami. Tak lupa kami juga berdoa untuk pekerjaan kami ya Tuhan. Apa yang menjadi kendala kami? Apa yang menjadi pergumulan kami dalam pekerjaan? Tuhan, Kau tahu juga. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, nyaman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Amin. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kita juga mau berdoa untuk dua pokok doa, yaitu kita berdoa untuk gereja,
Biarlah sekali lagi Tuhan boleh pakai gereja kita, gereja Gloria ini menjadi saluran berkat. Kita juga mau berdoa untuk program-program yang akan berjalan untuk Hari Reformasi dan juga untuk perayaan Natal. Biarlah sekali lagi Tuhan yang boleh memimpin, Tuhan yang boleh memberkati setiap acara. Dan juga kita mau berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita tahu bahwa tahun 2023 adalah tahun politik. Dan mulai saat ini kita sudah bisa merasakan ada gejolak-gejolak yang sudah muncul. Biarlah sekali lagi Tuhan boleh berkarya, Tuhan yang boleh memberi kita keamanan, khususnya kita, gereja kita, negara kita, dalam setiap aspek yang mengancam kehidupan bangsa Indonesia ini. Kita juga berdoa untuk prediksi resesi yang akan terjadi tahun 2023. Karena sekali lagi Tuhan yang boleh menyertai, Tuhan yang tahu apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi tahun yang akan datang. Mari Bapak Ibu sekalian, kita angkat suara kita bersama-sama berdoa untuk semua hal ini. Ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja Gloria. Gereja di mana kami tempat kami beribadah, bersekutu bersama saudara-saudara kami. Kau tahu apa yang menjadi satu kerinduan kami, untuk kami boleh bersama-sama membangun iman kami, bersama-sama bersekutu untuk membangun satu komunitas. Terlebih kami boleh menjadi saluran berkat ya Tuhan, bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Pakai kami ini ya Tuhan, utuslah kami ya Tuhan, utuslah gereja kami, sehingga gereja kami boleh memenangkan banyak jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Kami juga berdoa untuk acara yang akan diadakan untuk bulan reformasi dan juga untuk perayaan Natal. Kami berdoa untuk segala persiapan yang sudah dilakukan ya Tuhan. Kau berkati setiap acara, Kau berkati setiap panitia yang terlibat di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia, bangsa yang begitu besar. Tidak mudah ya Tuhan untuk menyatukan semua bangsa ini. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang boleh memimpin bangsa ini. Kau memberkati para pemimpin kami. Kau tahu bahwa tahun 2023 adalah tahun politik, di mana sudah mulai banyak calon-calon presiden yang sudah bermunculan. Dan Engkau juga mengetahui bagaimana kondisi keamanan dari bangsa kami. Sekali lagi Tuhan, kami mau berserah penuh kepada Tuhan, yang mau menyerahkan semuanya, bangsa kami, para pemimpin kami, mulai dari yang atas sampai dengan yang bawah, ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Terlebih kami juga berdoa untuk keadaan resesi ekonomi yang akan diprediksi akan terjadi di tahun 2023. Engkau tahu ya Tuhan, bahwa kami tidak tahu segalanya, tapi Engkau tahu segalanya. Kami mau hanya bersandar hanya kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Kita akan akhiri doa kita dengan doa yang sudah diajarkan oleh Tuhan kita Yesus, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Dengan tetap berdiri, kita akan ikrarkan pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita percaya bahwa segala sesuatu yang disiapkan Allah, diciptakan Allah, pasti akan baik adanya. Ya, kita akan siapkan hati kita dengan satu pujian, semua baik. Biarlah pujian ini bisa menjadi pengantar kita sebelum firman Tuhan diberitakan. Semua baik. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Dari semula telah kau tetapkan. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan boleh beribadah pada hari ini. Merenungkan tentang Engkau, Allah yang maha. Engkau maha tahu apa yang terjadi dalam hidup kami. Engkau maha hadir, maha ada dalam setiap peristiwa hidup kami. Engkau juga bahkan maha kuasa atas segala peristiwa yang harus kami alami. Kiranya Engkau menolong pada hari ini, ketika kami merenungkan semua hal itu berdampak di dalam kehidupan kami. Roh Kudus, mampukan kami bukan hanya untuk memahami, tapi terlebih lagi kami mengamini apa yang firman Tuhan katakan. Tolong hamba-Mu yang terbatas, biarlah setiap kami, baik yang memperdengarkan, yang mendengar firman,
pulang di dalam berkat pertolongan Tuhan. Kami seru berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi jemaat dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur kalau pada hari ini boleh kembali beribadah, secara khususnya akan merenungkan sebuah tema yaitu Allah yang Maha Adil sebagaimana dituliskan di dalam tulisan-tulisan yang terpampang di dinding gereja kita. Saya ingin melandasi pembacaan dari Mazmur 139 ayat 19 hingga ayat 24. Mazmur 139 ayat 19 hingga 24. Jika Bapak Ibu sudah mendapati bagian ini, saya hendak membacakan bagi kita sekalian. Mazmur 139 ayat 19 hingga 24. Sekiranya engkau mematikan orang fasik ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah, yang berkata-kata dusta terhadap engkau dan melawan engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci engkau, ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan engkau? Aku sama sekali membenci mereka dan mereka menjadi musuhku. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku, ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, tema kita hari ini adalah Allah Maha Adil. Ketika kita barusan menyanyikan lagu Semua Baik, adakah di antara Bapak Ibu yang tahu siapa penulis lagu ini? Dan bagaimana pengalaman hidupnya? Kalau ada yang tahu boleh acungkan tangan. Siapa yang menulis lagu ini? Dan apa yang terjadi dalam hidupnya? Lagu ini ditulis oleh seorang anak muda bernama Haryanto. Dan ketika dia sudah menuliskan syair lagu ini, belum lengkap, dia datangi temannya seorang bernama Widodo. Dan akhirnya mereka menuliskan lagu ini. Dan mereka menyanyikan hanya untuk kebutuhan di komunitas mereka. Gereja di Jawa Tengah. Dan lagu ini hilang. Dan tidak pernah dikenal sampai satu waktu. Dan apa yang terjadi dengan penulis lagu ini? Haryanto dalam kondisi sakit, sampai istrinya harus bekerja di luar kota di sekitar Temanggung, Magelang, dan mereka punya seorang anak, mohon maaf, tunarungu. Dan dalam kondisi yang semacam itu, kesulitan membuat Haryanto mengalami kondisi yang semakin memburuk. Kurang lebih 1 minggu sebelum berpulang, dia berpesan kepada istrinya, tetaplah setia kepada Tuhan, melayani Tuhan. Dan dia harus pulang meninggalkan istri dan putranya dalam kondisi seperti itu. Semua baik. Itu judul lagu yang dia tulis. Saudara bisa merasakan bagaimana getirnya ketika lagu ini kita harus nyanyikan ketika kita tahu apa yang terjadi dengan orang yang menuliskannya. Mungkin sebelum kita tahu apa yang terjadi dengan penulis dan pengalaman hidupnya sampai berakhir demikian rupa, kita menyanyikan lagu ini dengan sebuah nuansa hati yang penuh dengan romantisme. Allah begitu baik, Allah begitu penuh dengan kasih sayang, segala sesuatu nampaknya baik-baik saja. Maka ketika kita berbicara tentang Allah yang Maha Adil, di mana keadilan Allah? Dalam Mazmur ada satu Mazmur yang getir mengatakan bahwa pemazmur merasa gelisah ketika melihat banyak orang yang melawan Tuhan. Tidak percaya kepada Tuhan, bahkan menghina Tuhan. Dan celakanya lagi mereka baik-baik saja. Bahkan digambarkan tubuh mereka itu sehat, gemuk. Mereka berkecukupan bahkan hidup dalam berkelimpahan. Sementara pemazmur mengatakan dia dalam kondisi yang sulit, sakit. Sampai hampir dikatakan, aku pun ingin meninggalkan dan mempertanyakan, Tuhan di mana? Keadilan Tuhan di mana? Sampai satu titik balik. Satu titik balik dikatakan bahwa ketika aku dibawa oleh Tuhan di sebuah ketinggian untuk melihat
Apa yang terjadi kepada orang-orang fasik itu? Mereka tergelincir, mereka dicampakkan. Baru disitulah sang pemazmur mengatakan, ya Tuhan sungguh adil, Tuhan itu ada, Tuhan itu bekerja. Kalau tadi lagu mengatakan kasih setia Tuhan, apakah sungguh itu yang kita amini? Bukan cuma sekedar kita imani, tapi kita imani dan amini. Imani mungkin itu menjadi sesuatu yang kita tahu tentang Allah, tapi apakah sungguh kita amini, artinya kita mau hidup di dalam pemeliharaan Allah. Kasih setia di dalam bahasa Ibrani pakai istilahnya hesed. Ada dua kata kerja di dalam kasih setia, yaitu Allah itu memelihara kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita, Allah pelihara kita. Yakin enggak bahwa Allah pelihara kita? Bukan cuma dalam kondisi yang baik, bukan hanya dalam kondisi segala sesuatu terpenuhi, tapi bahkan mungkin dalam kekurangan. Pemeliharaan Allah. Tetapi yang kedua, dan ini yang paling penting, Allah itu bekerja. Allah bukan hanya memelihara, kalau Allah memelihara itu akan status quo. Anda susah ya susah seterusnya. Tetapi kita melihat bahwa di dalam kesusahan pun Allah itu bekerja untuk mendatangkan apa? Roma pasal 5 mengatakan kita boleh bermegah dalam kesengsaraan. Karena kesengsaraan mendatangkan ketekunan. Ditekan supaya kita tekun. Tekun mendatangkan tahan uji. Tahan uji mendatangkan kemurnian iman kita. Dan disitulah muncul pengharapan. Karena pengharapan dikatakan diberikan oleh Roh Kudus di dalam hati setiap orang percaya. Saudara, ini sesuatu yang mungkin kita pahami. Tetapi kita tidak hanya berhenti di dalam pemahaman tentang iman. Kita diajak untuk mempunyai pengalaman iman. Nah, di dalam minggu-minggu yang sudah kita lewati, kita sudah berbicara tentang Allah Maha Tahu. Allah Maha Ada, Maha Hadir, Allah Maha Kuasa. Nah, pada hari ini, di dalam Mazmur 139 kita akan melihat babak atau bait atau bagian yang keempat. Dari 3 bagian yang sudah dibicarakan, kita akan berbicara pada bagian yang keempat. Yang berbicara tentang dampak, tentang pengaruh. Apa sih pengaruhnya bagi dunia ketika dunia itu tahu Allah itu Maha Tahu, Allah itu Maha Ada, Allah itu Maha Kuasa. Apa dampaknya bagi dunia? Lalu apa dampaknya bagi Daud sebagai pemazmur ketika dia tahu kemahaan Allah seperti itu? Dan yang nanti terakhir yang paling penting bagi kita adalah apa pengaruhnya ketika Anda dan saya itu tahu, kita ini mengetahui Allah Maha Ada, Allah itu Maha Kuasa, Allah itu Maha Adil. Dampaknya itu apa buat kita? Surah Mazmur 139 ini adalah sebuah mazmur yang bagi orang-orang Yahudi disebutkan mazmur yang sangat penting. Bahkan sebagian mengatakan ini adalah mazmur yang terbaik, mazmur yang paling mulia. Karena menggambarkan Allah yang begitu luar biasa maha dan berdampak dan memperhatikan kehidupan kita. Sebagaimana diawali dan diwakili oleh Daud yang mengalami Allah di dalam kehidupan pribadinya. Karena itulah yang menjadi penting bagi kita bukan hanya sekedar mengetahui Allah itu maha. Tetapi yang lebih penting adalah setelah kita ini mengetahui apa pengaruhnya, apa dampaknya bagi kita. Seorang pendeta, seorang penulis yang bernama A.W. Tozer, dalam salah satu buku tulisannya berjudul Yang Maha Kudus, dia menceritakan ada sesuatu yang membuat dia gelisah terhadap kehidupan orang-orang Kristen. Kenapa? Dia mendapati bahwa orang Kristen sekalipun mengetahui Allah itu Maha Kudus, Allah itu Maha Ada, Allah itu Maha Tahu, Allah itu Maha Kuasa, tetapi di dalam kelakuan. Jadi bukan hanya sekedar pengakuan dengan mulut, tetapi kelakuan dalam hidup gak ada bedanya, gak ada pengaruhnya. Nah, inilah yang pertama yang harus kita lihat, pengaruhnya kemahaan Allah sebagai pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki oleh dunia, pengaruhnya apa? A.W. Tozer merasakan bahwa sepertinya dunia tidak terpengaruh.
Kalau kita baca di dalam Mazmur 139 disebutkan di situ, orang-orang fasik itu menolak Allah. Orang fasik itu tidak terpengaruh dengan pengetahuan tentang Allah yang maha. Disebutkan misalnya di dalam ayatnya yang ke-20, bahwa orang-orang fasik itu berkata-kata dusta terhadap Allah dan melawan Allah dengan sia-sia. Bahkan dalam Mazmur pasal yang ke-10 ayat 4 dikatakan oleh orang fasik, tidak ada Allah. Dalam Mazmur 10 ayat 11 juga dikatakan bahwa orang fasik berkata dalam hatinya, Allah melupakan, Allah menyembunyikan wajahnya dan tidak akan melihat untuk seterusnya. Artinya Allah itu tidak maha hadir, Allah itu tidak maha tahu. Allah itu bahkan kalaupun ada itu tidak peduli karena Allah itu menyembunyikan diri. Disitulah kita melihat bagaimana sifat dan karakter Allah yang maha itu ditolak. Bahkan di dalam Roma pasal yang pertama, Bapak Ibu nanti di rumah bisa baca pasal yang pertama ayat 19 sampai 23, sangat jelas digambarkan di situ bahwa sebetulnya manusia ketika melihat alam semesta cukup untuk menyadari bahwa pasti ada pencipta, pasti ada Allah, ada pribadi yang menjadikan segala sesuatu yang teratur, segala sesuatu yang begitu luar biasa. Tetapi dikatakan dalam Roma pasal 1, orang-orang ini dengan pikirannya menolak Allah, tidak memuliakan Allah. Lalu dikatakan hatinya pun gelap, pikirannya itu gelap, kosong. Dan karena menolak Allah, lalu dikatakan maka tubuh mereka diserahkan ke dalam berbagai macam kecemaran. Maka digambarkan di dalam Roma pasal 1, laki-laki tidur dengan laki-laki, homo yang kita katakan, perempuan dengan perempuan yang kita katakan lesbi. Lalu juga mereka menyembah hal-hal yang bukan Allah. Itu semua karena apa? Mereka menolak. Mereka melawan Allah. Karena itu saudara, yang menjadi penting bagi kita adalah ketika berbicara maha tahu, maha ada, maha kuasa. Apa sih pengaruhnya? Bagi orang-orang ini tidak ada pengaruh. Itu sebabnya mereka disebut orang fasik. Fasik itu adalah orang yang tahu sebetulnya, ya, mereka mengetahui tentang hal-hal tertentu tentang Allah, tetapi mereka sekalipun mengetahui, mereka tidak mau mematuhi. Orang fasik itu bisa saja dengan mulutnya mengakui, jadi ada pengakuan di mulut mereka, tapi tidak ada pengakuan di dalam hidup mereka. Itu orang fasik. Jadi mereka mengatakan tidak ada Tuhan, ngomong itu aja sudah ngomong bicara tentang Tuhan. Atau ketika mereka berdusta tentang Tuhan, itu sudah mengasumsikan mereka berpikir tentang Tuhan. Tapi mereka menyangkalinya. Nah, saudara, di sini kita melihat bahwa keadilan Allah tetap akan dinyatakan. Keadilan Allah itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sifat dan karakter Allah. Karena itulah keadilan akan dinyatakan atas dosa. Karena itu disebutkan kefasikan akan dimusnahkan. Karena kalau keadilan dibiarkan semakin merajalela, maka dosa dan kejahatan akan bertahta. Lalu ketika Anda dan saya menjadi orang-orang yang berjuang untuk taat, itu tidak ada artinya. Anda tidak akan mendapatkan pahala karenanya. Untuk apa kita menjadi orang-orang yang taat? Kalau orang-orang fasik dibiarkan. Apa gunanya kita menjadi penyembah-penyembah yang sejati? Kalau para orang fasik merajalela. Karena itulah kita melihat bagaimana di dalam kitab nabi-nabi kecil. Ketika begitu banyak kefasikan dipertontonkan, maka Allah melalui nabi-nabi kecil memberitahukan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dalam Mika pasalnya yang ke-6 ayat 8 dikatakan bahwa Allah itu dengan 3 sifat atau karakternya mengingini hal itu ada di dalam hati setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil.
mencintai kesetiaan, hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Saudara, ketiga hal ini diharapkan ada pada kita. Ketika kita ini merendahkan diri di hadapan Allah, kita mengakui Dia ada. Dan Dia ada dan maha. Karena itulah kita setia kepada Tuhan. Dan hidup mengakui keadilannya dalam kehidupan kita. Maka disitulah yang kedua kita melihat pengaruhnya kepada Daud. Ketika kepada dunia itu dalam kefasikannya melawan Tuhan, tidak mempercayai Tuhan. Tetapi bagi Daud pengaruhnya adalah dia menjadi seorang yang mengakui Allah itu ada, tetapi juga tidak hanya berhenti mengakui Allah, tetapi dia menjadi seorang yang mentaati. Dia bukan hanya mengetahui Allah, tapi dia juga coba menjadi pribadi yang menghidupi sifat karakter Allah. Saudara, kalau kita ditanya, sebagaimana sudah 3 hari Minggu, membicarakan tentang Maha Tahu, Maha Ada, Maha Kuasa. Kalau Anda dan saya ditanya, apakah kita tahu Allah itu Maha? Jawaban kita pasti tahu. Dan kalau kita tanya kepada Daud, apakah Daud tahu Allah itu Maha? Dia pasti akan jawab, ya. Dan kita lihat itu dalam pasal 139. 3 bait ini menunjukkan Daud itu tahu siapa Allah. Tapi pertanyaannya yang penting adalah, apa pengaruhnya buat Daud? Dan ini menjadi dasar buat kita nanti bertanya, apa pengaruhnya juga bagi kita hari ini? Bagi Daud ketika dia mengetahui Allah itu maha, yang pertama Daud menjadi orang yang berpihak kepada Allah. Daud menjadi orang yang berpihak kepada Allah. Saya mau tanya kira-kira, apa bedanya 2 kalimat ini? Aku berpihak kepada Allah dengan Allah berpihak kepada aku. Coba dipikirkan, renungkan baik-baik. Yang pertama, Allah berpihak kepadaku. Yang kedua, aku berpihak kepada Allah. Ada bedanya enggak? Siapa yang mengatakan ada bedanya? Boleh tolong acungkan tangan. Siapa yang melihat ada bedanya? Allah berpihak kepadaku, beda enggak dengan aku berpihak kepada Allah? Siapa yang melihat ada bedanya? Ngacung. Nggak usah takut, nggak akan dihukum kok. Ada yang melihat perbedaannya, boleh acungkan tangan? Nah, sekarang saya mau tanya nih ya. Siapa yang merasa bahwa yang saya pegang, yang kita pegang adalah Allah yang berpegang kepadaku, Allah yang berpihak kepadaku, Allah yang membela aku. Mana yang lebih merasa itu yang lebih baik? Dibandingkan aku yang berpihak kepada Allah. Aku yang menuruti Allah. Aku yang ada pada posisi bersama dengan Allah. Siapa yang merasa nomor 1 itu yang paling baik? Tuhan berpihak kepadaku. Tuhan membela aku. Tuhan di sisiku. Siapa yang merasa ini yang benar? Ini yang paling baik. Oke. Acungkan tangan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya lagi KKR nih ya. Siapa lagi yang merasa nomor 1? Allah berpihak kepadaku. Allah ada di posisiku, Allah ada di sisiku. Siapa yang merasa seperti itu? Oh, tambah, itu lumayan, enggak apa-apa, enggak usah takut. Anda nanti pulang bebas kok ya, enggak ditahan. Siapa yang merasa justru yang benar itu harusnya aku di pihak Allah. Aku ada di sisinya Allah. Siapa yang katakan yang ini? Aku di sisinya Allah, aku berpihak kepada Allah. Aku di pihak Allah. Siapa yang merasa ini yang seharusnya? Ngacung, bagus, terima kasih. Ini ada banyak yang tidak mengacung, berarti ada pilihan yang ketiga gitu ya. Ada pilihan yang ketiga ya. Atau lagi bingung, wah gak berani Pak, nanti takut kejebak. Sudah bedanya apa? Bedanya gini. Satu hari ini ya, saya punya kesempatan ikut konferensi misi di Amerika tahun berapa waktu 2005. Terbanglah kita ke LA. Nah yang menarik adalah ketika mendarat dan mulai proses imigrasi. Ada satu pemimpin, pendeta yang mengajak, mari kita berdoa, kita mengucap syukur, kita menyerahkan perjalanan berikut. Bagus kan? Ya, lalu doalah. Doanya semantap gayanya tetangga kita lah kan ya. Tuhan terima kasih engkau telah memimpin kami, engkau telah membungkus kami dengan darahmu, bla 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 begitu kan.
Sampai di situ saya bisa mengatakan dalam hati amin, amin, amin. Tapi kalimat berikut membuat kuping saya jadi geli. Saya nggak bisa mengamini. Karena apa? Kalimatnya gini ngomong. Tuhan, sebentar kami akan memasuki proses imigrasi. Tuhan, kiranya Engkau bungkus tutup kami dengan darah-Mu. Tuhan, Engkau butakan para petugas imigrasi supaya kami semua bisa masuk lolos untuk mengikuti acara besok. Kalimat itu loh, Tuhan butakan para petugas imigrasi. Saya pikir, benar tak? Lalu mereka sedang bertugas menjaga negara. Mereka pun pasti berdoa supaya dijauhkan dari orang-orang jahat. Dalam hati saya bilang, ini takut apa? Ini saya takut nih orang fasik gitu. Kenapa? Beneran. Malam itu saya tiba lalu masuk kamar istirahat kelelahan. Besok pagi saya menemukan ada 2 anak muda yang sekamar dengan saya, sama-sama rombongan yang akan ikut konferensi misi penginjilan lagi coba. 2 anak muda, dan setelah itu saya tahu setelah sarapan menemukan beberapa lagi yang lain anak muda hilang. Tidak ikut konferensi misi. Kemana? Mereka menjadi imigran gelap cari kerjaan di Amerika lewat jalur gereja. Coba. Memalukan. Atas nama gereja, atas nama pelayanan, pekabaran Injil. Saya sampai ngomongkan kepada ketua panitia. Saya kata ini pelayanan dan program ini sangat baik. Tapi disusupi orang-orang kayak ginian. Ini memalukan. Nanti pulang pasti jumlahnya kurang. Itu imigrasi akan lihat. Siapa yang balik pada waktunya setelah izin tinggalnya habis. Hilang banyak itu. Nanti lihat mana acara masuk lewat apa? Lewat acara gereja lagi. Kita di pihak siapa? Allah di pihak siapa? Bagi saya model doa kayak begini, itu kita berharap maunya kita Allah di pihak kita. Apapun yang kita lakukan, Allah bela kita. Allah ada di sisi kita. Satu kali ada satu pengusaha muda tanya sama saya, Pak, boleh enggak kita pakai debt collector? Pakai tukang tagih. Sebelum saya jawab, dan saya nggak mau dijebak, saya tanya balik, ceritanya gimana? Dia cerita, si A pinjam uang ke dia, kita kasih nama dia si B. Si A pinjam uang ke si B, sampai waktunya enggak bayar-bayar, sekian ratus juta. Lalu setelah lama nggak bisa didapatkan lagi, akhirnya dia kepikiran, si B ini kepikiran, ya wis lah, daripada uangku hilang, wis tak persembahkan sama Tuhan. Caranya gimana? Aku akan minta supaya debt collector itu ambil paksa uang dari si A, 50% tak kasih ke gereja. Sisanya buat si debt collector, sisa sedikit buat dia. Maka dia doa sama Tuhan, Tuhan berkati debt collector ini supaya bisa mendapatkan uang yang belum dibayarkan itu. Karena aku mau mempersembahkan 50-nya kepada Tuhan. Saudara, sebelum saya jawab, teman-teman yang waktu itu mendengar ceritanya, kira-kira doa kayak ginian, bener atau enggak? Siapa yang mengatakan doanya benar? Boleh acungkan tangan. Siapa yang mengatakan kayaknya ada sesuatu yang gak pas? Siapa yang mengatakan bahwa doa semacam ini adalah masuk kategori Allah kita harapkan berpihak pada kita, apapun yang kita ingini? Siapa yang mengatakan bahwa tipe doa kayak gini adalah menempatkan Allah itu di pihak kita, supaya dia bela kita? Siapa yang mengatakan ini tipe yang kayak gitu? Boleh tolong acungkan tangan. Ya. Saudara, ketika kita mengatakan Daud menjadi seorang yang berpihak kepada Allah, maka Daud mempunyai yang disebut dengan holy zeal, kebencian yang kudus. Bukan kebencian karena dendam, bukan. Kebencian yang kudus itu adalah karena apa? Daud membenci apa yang dibenci oleh Tuhan. Tuhan membenci kefasikan. Orang mengaku dengan mulut, ada pengakuan dengan mulut, tetapi tidak ada kelakuan dalam hidup. Itu fasik. Dan Daud membenci apa yang dibenci oleh Allah. Itu sebabnya kenapa dikatakan
Aku membenci orang-orang yang membenci Tuhan. Jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan Tuhan. Yesus marah di bait Allah karena apa? Bukan sedang sensi. Tuhan Yesus marah karena apa? Di pelataran bait Allah, tempat itu khusus untuk orang-orang non-Yahudi yang mau percaya kepada Allah, itu diberi tempat di serambi itu. Nah, pelataran itu diisi oleh para pedagang. Ada yang jualan untuk kambing domba, korban. Ada yang jual merpati buat orang-orang miskin yang tidak bisa membeli korban berupa kambing domba. Ada ditempatkan di seluruh meja-meja penukar supaya koin-koin yang beredar di luar bait Allah yang di dalamnya ada gambar kaisar yang tidak boleh disembah oleh orang Yahudi. Apalagi dipakai uang koin yang gambar kaisar itu dipakai persembahan ke bait Allah, tidak boleh. Kenapa? Kaisar itu dipanggilnya kurios. Kurios itu adalah Tuhan atau dewa. Yang kemudian nanti kurios diterjemahkan oleh kita orang Kristen sebagai Tuhan. Yesus dipanggil kurios. Karena itulah orang-orang Yahudi tidak mau koin yang gambar kaisar yang dianggap oleh orang Roma itu dewa dipersembahkan di bait Allah, tidak suka, tidak mau. Maka harus ditukar dengan uang koin yang boleh dipakai oleh orang-orang Yahudi yang tidak ada gambar yang aneh-aneh seperti itu, maka itu boleh dipersembahkan di bait Allah. Jadi sebetulnya menyediakan barang berupa uang, menyediakan binatang untuk korban itu baik. Tapi kenapa Yesus marah? Gara-gara pelataran yang seharusnya buat orang-orang yang mau mencari Tuhan, itu dipenuhi para pedagang, lalu celakanya dagangannya itu luar biasa mahal. Mereka memungut harga untuk binatang berkali lipat. Mereka mengambil kurs ketika mengganti uang yang dari Romawi menjadi uang-uang beredar di antara orang Yahudi dengan kurs yang sangat tinggi. Anda dan saya kalau tukar uang dolar nggak apa-apa kan, selama kursnya normal. Ini mengambil keuntungan yang berlipat. Itulah sebabnya kenapa Yesus menjadi marah dan membalikan semua meja, penukar, tempat orang jualan dan mengatakan, mengapa engkau menjadikan rumah Bapakku menjadi sarang perampok? Karena itu sedang merampok, sepertinya menolong, sepertinya memberi kesempatan orang dengan mudah membawa persembahan kepada Tuhan berupa uang atau berupa binatang. Karena sudah disediakan, tapi di situ terjadi monopoli yang luar biasa. Dengan alasan rohani, maka disebutkanlah mereka juga adalah orang-orang yang fasik. Tahu Allah, tapi tidak mau hidup seturut dengan kehendak Allah. Itu sebabnya kenapa Yesus mempunyai holy zeal, kebencian yang kudus. Yesus membenci apa yang dibenci oleh Bapa. Dan kedua, Daud bukan hanya menjadi seorang yang berpihak kepada Allah. Tapi juga Daud menjadi orang yang sadar diri dan sedia diuji oleh Allah yang maha adil. Jadi ketika Daud itu tahu Allah maha tahu, Allah maha ada, Allah maha kuasa, pengaruhnya apa buat Daud? Daud jadi sadar diri dan dia sedia diuji oleh Allah yang maha tahu, Allah yang maha hadir, Allah yang maha kuasa. Dan disitulah Daud melihat, dia mengalami Allah itu sungguh-sungguh maha adil. Kenapa? Karena kalau kita lihat, Daud ini membenci dosa, Daud ini membenci kefasikan, bukan karena Daud lebih benar dari orang-orang itu. Bukan Daud tidak pernah berdosa dibandingkan orang-orang itu. Daud menyadari sebagai orang yang berdosa, ketika dia tahu Allah itu maha tahu, berarti Allah itu tahu kelakuan dia. Ketika Allah itu maha hadir, Daud sebagai orang berdosa, dia sadar Allah itu tahu kelakuan dia ketika dia berdosa. Anak-anak kita sekolah minggu kan suka diajarin toh, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu. Allah itu melihat. Kalimat itu kita ajarkan, kita tanamkan, tapi kira-kira pengaruhnya apa buat kita? Kalau Daud, dia sadar diri, dia adalah orang berdosa. Dan karena itu dia sedia diuji oleh Tuhan. Maka disitulah kita melihat dalam ayat ke-23, 24 yang tadi sudah kita bacakan. Selidikilah aku ya Allah, kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah
Apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Surah ayat ini kalau kita bacakan, kita nyanyikan, romantismenya luar biasa. Begitu nampak kita ini orang yang saleh, orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Tapi sadarkah kita konsekuensinya? Bahwa Allah itu maha tahu, sekalipun tersembunyi di hadapan banyak orang. Allah itu maha hadir ketika kita melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Allah itu maha kuasa, dia sanggup melakukan apapun kepada kita yang hanya ciptaannya yang begitu kecil. Begitu sederhana bahkan ketika kita melakukan hal yang hina. Allah akan melakukan keadilannya. Dan karena itulah Daud menjadi seorang yang sadar diri. Dia tahu dia pernah berbuat dosa. Dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-11 hingga 12, di sana kita melihat bagaimana Daud adalah seorang yang melakukan sebuah dosa yang begitu keji. Dia bukan hanya mengingini Batsheba, istri orang lain, tapi bahkan dia itu meniduri Batsheba. Dan setelah itu Daud digambarkan melakukan perencanaan untuk membunuh Uria, suami dari perempuan itu. Bayangkan, ini pembunuhan terencana. Ini hukumnya serius. Daud melakukannya. Dia bungkus rapih perbuatannya. Kalaupun ada orang yang melihat peristiwa itu, siapa yang berani negur Daud? Siapa yang berani menghukum seorang raja yang begitu berkuasa pada zaman itu? Seolah-olah Daud kebal hukum. Tapi bagi Allah yang maha adil, dia seorang yang kecil. Seorang pendeta bernama Jonathan Edward pernah berkhotbah dan menggetarkan banyak orang pendengarnya. Sekalipun dia berkhotbah dengan bahasa, dengan cara yang tidak menggelegar bagaimana. Dia sampaikan sebuah khotbah. The sinner in the hands of angry God. Para pendosa di tangan Allah yang marah, yang murka atas dosa. Begitu orang mendengar bahwa Allah tidak hanya sekedar Allah yang penuh kasih. Allah itu bukan hanya Allah yang murah hati, tapi dia juga adalah Allah yang benci dengan dosa. Itu menyadarkan. Dan itu yang sepatutnya yang terjadi. Dan memang Daud menyadari diri dan dia siap diuji. Allah mengutus nabi seorang Nathan menghadapi Daud. Menyampaikan teguran kepada Daud. Dan Daud, orang nomor 1 itu, menyadari dosanya. Dikatakan di dalam pasalnya yang ke-12 ayat 13 dari 2 Samuel. Di situ Daud bertobat, Daud mengakui dosanya. Tapi pertanyaannya, apakah ketika Daud itu sudah mengakui dosanya, dia lepas dari hukuman? Apakah dia dilepaskan dari hukuman atas dosa kesalahannya? Alkitab mencatat di situ. Sebagaimana dalam Alkitab kita dalam bahasa Indonesia, begitu juga dalam LAI maupun di dalam versi Inggris NIV. Dengan sangat jelas digambarkan di situ, tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Kesalahan ada konsekuensinya. Dan konsekuensinya apa? Konsekuensi hukuman Tuhan terhadap Daud berlangsung. Dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 10, lalu ayat 12 sampai 14 digambarkan pertama, hukumannya apa? Anak yang dikandung buah dari perzinahan dengan Batsheba mati. Yang kedua, pedang dikatakan tidak akan menyingkir dari keturunan Daud sampai selama-lamanya. Dan dosa Daud itu berkaitan dengan perempuan. Bukan perempuannya yang menjadi sumber dosa, tetapi Daud bermasalah urusan perempuan. Dan akibatnya apa dikatakan? Kemudian 3 anak dari Daud mati ketika urusannya dengan perempuan. Pertama, Amnon anaknya memperkosa Tamar, maka dia dibunuh oleh Absalom. Absalom sendiri berselingkuh dengan gundik dari ayahnya di istana. Kemudian dia mati terbunuh. Anak yang ketiga, Adonia, mati dihukum oleh Salomo karena meminta Abizag, gundik dari Daud, untuk menjadi istrinya.
Yang ketiga, akibat dari hukuman tetap berlangsung, di mana Daud dipermalukan secara terbuka melalui Absalom, anaknya sendiri, yang meniduri gundik-gundik ayahnya. Dipermalukan di hadapan umum. Orang tahu bagaimana anaknya itu berlaku tidak senonoh. Saudara, sangat tragis hukuman dari kesalahan-kesalahan yang pernah diperbuat oleh Daud. Namun disinilah kita melihat bagaimana seorang Daud yang tidak kebal terhadap hukuman Allah. Karena hukuman Allah itu selalu adil, dan adil itu dilakukan dalam kebenaran. Namun juga tidak terlepas dari kasih setia Tuhan yang mengampuni dan membaharui. Saudara, ini menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kita untuk melihat keseluruhan karakter Allah. Tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Tidak bisa kita hanya mengambil yang kita sukai, lalu kita meninggalkan hal yang mengancam kita. Tidak bisa. Allah adalah Allah yang karakternya itu adalah Allah yang adil. Sekaligus dia juga adalah Allah yang penuh dengan kasih. Dan itu dilakukannya dalam kebenaran. Saudara, dari kasus Daud ini menunjukkan bagaimana kasih Allah itu tidak dapat diceraikan dari keadilan Allah. Kasih Allah tidak bisa diceraikan dari keadilan Allah. Allah itu selalu siap memberikan pengampunan, tetapi berdasarkan pertobatan. Ada pengampunan, tetapi itu didasarkan dilandasi pada pertobatan. Itu sebabnya kenapa gereja memberlakukan ketika ada orang yang melakukan dosa, ya itu dosa, tapi ketika yang bersangkutan itu menyadari dan mengakui mau hidup dalam pertobatan, gereja harus menerima dia. Gereja harus merangkul dia. Tidak boleh memukul dia. Karena dia justru membutuhkan pembaharuan dalam kehidupan. Anugerah Allah selalu mendahului peraturan. Kita lihat bagaimana Allah ciptakan manusia, diberikan anugerah kehidupan. Allah beri anugerah tinggal di Taman Eden. Allah anugerahi dengan semua yang dibutuhkan. Baru Allah berikan peraturan. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Dan manusia dalam kebebasannya jatuh dalam dosa, Allah memberikan anugerah. Tetapi jangan lupa, hukuman, peraturan tetap juga diberikan. Manusia tetap masih boleh hidup, tetapi relasi dengan sesama manusia, dengan bumi tempat dia bekerja mengalami pergumulan dan kesulitan. Relasi dengan Allah dijauhkan. Tetapi anugerah tidak pernah berhenti untuk membawa manusia supaya mau mengakui dosa kesalahannya dan kemudian hidup dalam pertobatan dan dibaharui. Nah, kita lihat itu proses luar biasa terjadi. Karena itulah anugerah membawa pada pertobatan. Pertobatan membawa pada pembaharuan kehidupan. Dan di sini menjadi penting bagi kita untuk melihat apakah sungguh-sungguh ada pertobatan di dalam kehidupan kita. Orang bertobat itu artinya berbalik arah. Kata metanoia, arahnya berubah, berganti. Kalau dulu dalam hidup dosa, mengejar dosa, dalam kitab nabi-nabi disebutkan run into the evil. Berlari mengejar dosa. Sampai dikatakan dalam kitab nabi-nabi, baik itu Yesaya, di dalam kitab Yeremia, nabi-nabi kecil, Hosea, Amos, semua menceritakan bagaimana orang Israel ketika hidup di dalam dosa, mengejar dosa. Apa yang dilakukan? Sedang dalam tempat ibadah. Belum selesai, mereka ingin segera pulang. Kenapa? Mereka ingin segera jualan. Lalu jualannya gimana? Jualannya tidak jujur. Kalau tepung itu harusnya 1 kilo misalnya, atau 10 kilo. Jual katanya 10 kilo. Tapi sebenarnya ketika dibawa pulang itu isinya tidak sampai 10 kilo. Taruhlah kata 9 kilo. Kenapa? Karena timbangannya itu ditaruh di bawahnya berat 1 kilo. Jadi cukup tepung 9 kilo udah jadi kan 10 kilo. 9 kilo tepung, 1 kilonya hanya pemberat. Itu kelakuan orang-orang waktu itu beribadah. Maka disebutkan mereka orang-orang ini run into the evil. Mereka berlari terus menerus, itu pakai istilahnya present tense. Terus menerus melakukan kejahatan. Mereka terus menerus melakukan kefasikan. Mengetahui Allah tapi tidak mau mematuhi Allah. Itu
bukan pertobatan. Hati-hati, kita dalam liturgi. Ada doa pengakuan dosa kan liturgi kita tadi. Saya dibesarkan dalam kultur GKI. Dalam liturgi GKI selalu ada sebelum kita mendengar firman, kita mengakui dosa kita. Tapi liturgi semacam ini bisa menjadi sesuatu yang membahayakan kerohanian kita. Ketika kita merasa, sudah apa-apalah, Senin sampai Sabtu dosa, Minggu nanti saya pengakuan dosa. Udah itu dibacakan berita anugerah. Lalu kita balik lagi besok kerja, dosa lagi. Pulang ke tengah keluarga, dosa lagi. Maka di situ ketika pertobatan hanya membuat kita ini seorang yang sepertinya bertobat beralih, bertobat berbalik arah, tapi balik lagi, itu bukan tobat, itu namanya tomat. Tobat kumat. Sudah berbalik arah, balik lagi, kumat lagi. Yang Allah ingin adalah pertobatan yang sejati dan di situ ada pengampunan dan dibaharui kehidupan. Karena itulah kasih Allah itu dibungkus dengan kebenaran. Tidak ada anugerah murahan yang bisa membawa orang dalam perubahan. Saya selalu teringat dengan pemikiran seorang pendeta Jerman bernama Dietrich Bonhoeffer. Dia membedakan anugerah murahan dengan anugerah mahal. Cheap grace dan cost grace. Anugerah murahan itu apa? Dia bilang, anugerah murahan adalah ketika kita melakukan perjamuan kudus, melakukan perayaan perjamuan kudus, tetapi tidak membawa perubahan-perubahan dalam kehidupan yang kudus. Ke gereja, tapi pulang dari gereja, ketika kerja di tengah keluarga, gak ada bedanya, kelakuannya sama. Ketika kita mungkin mendengar, ketika kita mungkin menyanyikan, Allah Maha Kudus, Allah Maha Suci, ya dengan mulut, tapi hidup tidak ada bedanya, nggak ada perubahan. Itu namanya cheap grace, anugerah murahan. Banyak dan ada perayaan, tapi tidak ada perubahan. Berbeda dengan cost grace, anugerah itu mahal. Mahal bukan karena Anda dan saya begitu luar biasa berharga, sampai Allah harus bayar kita begitu mahal. Bukan karena Anda dan saya mahal, bukan. Bukan saking Anda dan saya punya sesuatu yang terlalu berharga yang Allah tidak punya, sampai Allah begitu menginginkan Anda dan saya. Enggak. Yang Anda dan saya punya cuma dosa. Tetapi untuk mendapatkan kita, Allah bayar mahal. Yesus Kristus mati di kayu salib. Itulah yang membuat kenapa anugerah ini menjadi mahal. Karena untuknya kita harus melihat Allah bayar dengan kematian Kristus, darah Kristus di kayu salib. Itu yang membuat kenapa anugerah itu menjadi mahal. Maka di sini kita perlu belajar dan melihat keseimbangan antara kasih dan kebenaran. Allah itu penuh dengan kasih, ya. Tapi kebenaran tidak bisa disingkirkan. Kita manusia yang berdosa, dan karena itu harus mengalami penghukuman, ya. Tetapi Allah tidak bisa memisahkan karakter dan sifat yang menyatu di dalam dirinya. Kasih dan kebenaran menuntut keadilan bagi orang yang berdosa. Memberikan anugerah dan berkat bagi yang taat. Dan di atas kayu salib itulah terjadi semuanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, maka dia menganugerahkan anaknya yang tunggal mati di kayu salib. Supaya siapa yang percaya tidak binasa. Artinya kalau Allah tidak memberikan anugerah, tidak memberikan Yesus mati di kayu salib, binasalah orang yang berdosa. Saudara-saudara, kita melihat bagaimana di dalam Roma 3 ayat 24 dan 25 dengan sangat tegas ditunjukkan. Oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dibenarkan dengan cuma-cuma. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Allah itu serius dengan dosa. Karena itu dia harus menghukumnya. Tetapi Allah juga Allah yang begitu serius dengan kasih setianya. Karena itulah Allah harus menyatakannya. Dan itu nyata di atas kayu salib.
Saudara, selalu tindakan Allah itu melibatkan seluruh karakternya. Tidak akan ada kebaikan tanpa keadilan. Begitu juga tidak akan ada keadilan tanpa kebaikan. Seluruh atribut Allah atau karakter atau sifat-sifat Allah tidak saling bertentangan. Allah itu benar-benar adil dan juga benar-benar mengasihi tanpa syarat. Tetapi kalau kita lihat, setiap atribut ini saling mengisi, saling menjalin satu dengan yang lain. Karena itulah Allah yang kudus secara adil, dan Allah itu adil secara kudus. Tidak mungkin Allah itu adil dalam ketidakkudusannya, tidak mungkin. Allah akan berlaku adil di dalam kekudusan. Allah itu akan menyatakan kudusannya dalam keadilannya. Dan itulah kita lihat bagaimana terlihat di atas kayu salib. Karena saudara belajar dari kasus Daud, kita perlu membedakan antara pengampunan karena kasih Allah dan juga penghukuman karena keadilan Allah. Dua hal yang sepertinya bertentangan, tetapi ini yang namanya paradoks. Dua hal yang sebenarnya bertentangan tapi menunjukkan satu kebenaran di dalam karakter Allah. Maka pertobatan pasti membawa pengampunan, tapi tidak melepaskan kita dari akibat kesalahan kita. Akibat itu akan ada, sebagaimana Daud. Dia mengalami dan melihat sendiri anak keturunannya hidup di dalam dan berkanjang di dalam berbagai macam kesulitan. Konsep semacam ini menjadi sangat relevan bagi kita orang-orang Kristen sebagaimana yang tadi digambarkan oleh A.W. Tozer. Banyak orang, termasuk orang Kristen, meremehkan. Orang Kristen itu banyak yang tidak memperhatikan pengampunan yang diberikan ketika mereka hidup di dalam dosa. Karena itu saudara dikasih oleh Tuhan, marilah hari ini ketika kita belajar bersama-sama tentang apa yang disebutkan dengan Allah Maha Adil. Allah itu menyampaikan pengampunan karena pertobatan. Pertobatan membawa pada perubahan. Tapi bagi siapa yang hidup di dalam kefasikan, Allah menyatakan penghukuman dan membuat kita tidak punya kesempatan untuk masa depan. Tetapi bagi mereka yang hidup dalam ketaatan, mereka dipelihara karena Allah kasih-Nya, bukan cuma memelihara, Dia bekerja. Penulis lagu Semua Baik, ketika Haryanto harus meninggal dan meninggalkan istri dan anak yang mohon maaf tunarungu pada umur 11 tahun. Tuhan tetap bekerja, tidak melupakan kasih-Nya. Seorang Haryanto bersama Widodo memberkati gereja dalam lagunya, melalui lagunya. Ketika setelah kurang lebih 6 tahun dari kematian, entah bagaimana cara Tuhan membawa lagu ini muncul ke permukaan. Dinyanyikan dalam persekutuan-persekutuan orang-orang di Indonesia. Diterjemahkan dalam bahasa Inggris, diterjemahkan dalam bahasa Jepang. Sehingga hasil dari rekaman lagu ini cukup bagi istri dan anak almarhum untuk hidup. Dan dalam sebuah acara peringatan, istrinya menceritakan bahwa sungguh Tuhan tidak pernah melupakan. Karena itu saudara, bagi setiap kita yang taat ada berkat Tuhan. Tapi bagi siapa yang melupakan seluruh karakter Allah, jangan lupa Dia juga adalah Allah yang adil. Kiranya kita beroleh anugerah, Tuhan lingkupi, Tuhan lengkapi dengan kasih Setia-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan boleh bersama merenungkan firman Tuhan. Setelah kami bersama-sama mempelajari Mazmur 139 dan mengetahui Engkau adalah Allah yang Maha Tahu, Maha Hadir, Maha Kuasa, Maha Adil. Tolong bantu kami, bukan hanya mengetahui Allah sedemikian rupa, tapi kami belajar untuk mematuhi kehendak Allah. Roh Kudus, tolong dan dorong kami menjadi pribadi-pribadi yang boleh semakin bertumbuh di dalam pengenalan
kami boleh semakin teguh di dalam kehidupan mengikut Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi saluran berkat Tuhan dalam keluarga kami, gereja kami, bahkan saksi di tengah-tengah dunia. Demi Kristus Yesus kami mohon dan berdoa. Amin. Gelap berganti sang mentari, beri harapan untuk awal yang baru. Kini duka telah berganti suka, sukacita yang daripadanya. Yang lama telah lalu, sambutlah yang baru. Kini ku temukan sebuah titik terang, tak lagi tersesat aku kembali. Kini ku tinggalkan hidupku yang lama, kasihnya yang pulihkan kutuk menjadi baru. Yang terhilang kini dia temukan, tak khawatir dia yang pelihara. Bukan aku, tapi dia yang pilihku untuk jadi anak kesayangannya. Dia rela untuk mati tebus dosaku. Kini ku temukan sebuah titik terang, tak lagi tersesat aku kembali. Kini ku tinggalkan hidupku yang lama, kasihnya yang pulihkan kutuk menjadi baru. Hei, tenang sejenak, renungkanlah kebaikannya. Hei, aku tak sempurna, tapi ku sadari kini ku miliknya. Bagai domba hilang, tak tahu
Baiklah, terima kasih kepada Pak Dede Gunawan atas pelayanannya di GKA Gloria. Ya, jadi saya mewakili majelis dan juga hamba Tuhan yang ada di Gloria mengucapkan terima kasih atas pelayanannya, Pak. Baiklah, sesaat lagi kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk memberi pengumuman ya. Jadi pada hari ini ya kita ada kedatangan jemaat baru ya. Namanya Bapak Jesse dan Ibu Ibu Titik. Mungkin kalau tidak keberatan Bapak Ibu bisa berdiri. Ya, kita berikan aplaus ya kepada Pak Jesse dan Ibu Titik. Selamat datang Pak di GKA Gloria. Baiklah, tibalah saatnya kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat dilakukan dengan cara scan QRIS yang sudah ada di kursi depan Bapak Ibu sekalian, atau juga mungkin bisa transfer ya ke Gereja Gloria. Kita akan iringi persembahan kita dengan satu pujian, Hitung Berkat. Kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Adakah berat bebanmu menekan, dan salib yang kau pikul melelahkan? Hitung berkatnya pastilah kau lega, kau kan bergirang dan terus memujinya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah. Biarlah musik tetap menaikkan pujian ini. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu sekalian. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitung berkat Tuhan yang tak terbeli, pahala di surga yang tak terperi. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Mari kita berdoa. Bapa, ajar kami untuk senantiasa menghitung berkat-Mu hari demi hari. Pada pagi hari ini, apa yang boleh kami persembahkan tentulah tidak senilai dengan apa yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kami. Tapi kami percaya Tuhan, kasih-Mu tidak pernah berubah, anugerah-Mu selalu baru bagi kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, inilah persembahan kami, katanya boleh kami pakai untuk pekerjaan Tuhan melalui Gereja Gloria ini. Berkati setiap kami yang sudah memberi ya Tuhan, kami serahkan semuanya hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bagi Dia, satu-satunya Allah yang penuh hikmat,
oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi setiap engkau damai sejahtera-Nya. Amin. Silahkan duduk saat teduh.